Jadi kalau mau Indonesia maju, ekonomi umat ini terangkat, sekali lagi ayo saudara-saudara kita, adik kita, jadikan pengusaha, saudagar muslim. Karena kata Rasulullah, kalau uang dipegang oleh umat Islam itu akan baik, akan baik untuk kebaikan, untuk keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita jumpa lagi di channel Review Bisnis Teman. Cuman ini beliau bukan hanya teman, tapi sebagai seorang guru bagi saya ya. Jadi kalau teman-teman khususnya yang ada di Surabaya itu sudah tahu sosok beliau ini. Beliau adalah seorang ustadz dan juga seorang pengusaha yang ada di Surabaya ini. Jadi kalau teman-teman sering sholat di Masjid Al-Falah tadi, nah, di Masjid Al-Falah sholat Jumat, nah, biasanya beliau adalah salah satu penceramahnya. Ini adalah Ustadz Misbahul Huda. Nah, oke Ustadz, nah mungkin bisa cerita-cerita nih. Ini kan kita ngomongin bisnis nih sekarang nih. Baik. Bisnis yang sesuai dengan Islam, sesuai dengan syariat Islam itu. Nah, yang jenengan kerjakan apa aja nih Tat? Ini kayaknya kantornya besar nih. Ini apa aja sih yang ada nih? Ya. Sejujurnya saya sudah pensiun dari 26 tahun berkarir di grup Jawa Pos, pensiun dengan 4 direktur utama dan beberapa komisaris utama. Tugas keluarga selesai, tetapi saya kira tugas kepada Allah belum selesai. Nah, bisnis ini saya kira bagian dari kontribusi kami untuk mensejahterakan umat. Apa yang bisa saya kerjakan? Ya dengan modal yang saya miliki, saya punya pakem. Sepertinya memang Allah tidak menghendaki aset yang kita miliki, kompetensi yang kita miliki berhenti. Oleh karena itu ketika saya mempunyai celengan, tanda petik ya, berupa tanah yang mungkin nggak seberapa, rumah yang juga beberapa kali nggak seberapa, saya mulai ini harus berputar. Ya. Maka kemudian saya memulai dengan properti dan kemudian ketemu Mas Aldi ini. Ya. Karena kemudian saya mempunyai kompetensi di bidang pelatihan, training. Pekerjaan saya, ini hobi saya gitu. Bikin pelatihan Telkom di PLN, ini nggak boleh berhenti. Maka di lantai 2 ini ada aksi consulting yang memberikan pelatihan-pelatihan termasuk bagi wirausaha muda. Saya kira teman kita Mas Zahid juga bagian dari situ. Kira-kira begitu. Saya sendiri juga kenal sama Mas Zahid itu ya. Iya. Jadi berarti sini satu pertama properti. Iya. Kedua tadi pelatihan. Iya. Bisnis pelatihan. Nah, ini mungkin ditambahin lagi Tat. mungkin ada lagi yang lain. Sementara 2 itu. Oh, yang ada di gedung di ini sini ya. Memang saya ada yang lain, misalnya percetakan. Mimpi saya waktu itu pengen mempunyai percetakan Al-Quran ya. Tetapi buat sendiri ternyata relatif agak terhenti karena modal kerja cukup besar. Akhirnya saya punya saham nggak seberapa di percetakan Sambil Quran yang ada di Bandung itu. Kira-kira begitu. Masya Allah, ini bisnisnya memang ada beberapa bisnis dan itu saya lihat ya memang besar-besar targetnya insya Allah ya. Mudah-mudahan. Nah ini kembali lagi cerita pertama tadi yang masalah properti. Nah mungkin bisa diceritakan Tat, kenapa kok dari consulting, pertama kan basicnya di sana tuh. Betul. Consulting masuknya ke properti. Nah itu hal yang baru ya menurut beberapa orang ya. Ya, pertanyaan Mas Aldi menarik. Yang tanya seperti itu nggak 1 2, banyak sekali. Mengapa di situasi susah seperti ini kok tiba-tiba saya masuk di properti? Ya? Pertanyaan nggak salah, karena alih-alih yang baru mulai, ya sudah lama saja banyak yang terpuruk. Saya baru buka persis setahun yang lalu kira-kira, karena baru ulang tahun 2 minggu yang lalu. Untuk yang pertama. Semua menyaksikan, Mas kamu mulai bisnis seperti ini, apa ada yang beli? Saya bilang, saya tertarik dengan orang yang terinspirasi dengan orang yang jualan amben pakai sepeda kebu itu. Ketika ditegur, Pak apa laku jualan tempat tidur amben yang kayak begitu? Jawabannya itu yang sungguh menginspirasi. Kata Allah, kalau ada yang jual harusnya ada yang beli.
Meskipun sulit apapun, saya percaya Mas Adi, kalau kita bergerak, harokah, ada celah, ada barokah itu. Karena small man talking about the problem. Orang kecil selalu berbicara masalah, memaki keadaan. Great man talking about solution. Orang besar bicara solusi, tetapi business genius man find opportunity behind the problem. Orang-orang bisnis yang jenius justru mencari celah di antara masalah-masalah yang besar ini. Dan saya kira saya juga coba mencari celah. Dan ternyata alhamdulillah ketemu. Misalnya Pondok Indah Karat yang relatif premium. Semua teman-teman di Masjid Al-Huda yang depan sampean itu ngeritik semua. Loh, masa laku? Ternyata harga yang paling mahal ya, yang 2,2 ke atas menghadap tol itu 4 laku semua. Termasuk keluarga Mas Aldi ini yang membelinya. Yang belakang ini malah belum. Nah, unbelievable ya, situasi seperti ini. Kemudian sebagian ada yang beli cash keras, cash 2 kali, kira-kira begitu. Padahal harganya itu harga yang paling mahal. Artinya, setuju Mas Aldi, di situasi sulit semacam apapun, Allah tetap memberikan celah bagi mereka-mereka yang mau bergerak, berharokah. Kira-kira begitu. Masya Allah. Jadi simpel banget ya. Selama ada yang jual, pasti ada yang beli. Jadi orang kalau menjalankan sebuah bisnis, kadang takut untuk melangkah. Melangkah pertama kali itu takut. Ini kalau ada pemikiran simpel, selama ada yang jual, pasti ada yang beli. Itu simpel banget itu Ustaz ternyata. Saya Pak jelek ketika diomongin orang itu. Ini saya kira orang ini nggak lulus SD, tetapi imannya S3. Kita ini banyak S2, S3, tapi mungkin imannya belum SMP kira-kira begitu. Mohon maaf. Ya, ini hal yang unik tapi menarik banget ini. Lalu selanjutnya kalau yang aksi konsultan tadi ya. Nah, itu bergerak di bidang konsultan yang kayak bagaimana nih, Tat? Semula dulu memang saya banyak berpartner dengan Telkom, dengan beberapa perusahaan-perusahaan, tetapi sekali lagi dengan Mas Said saya ajak bahwa Mas, biar aksi ini barokah ya, untuk tujuan-tujuan bisnis komersial ya, kita juga tanda petik ke BUMN tetap menawarkan komersial, tetapi untuk urusan-urusan keumatan kita juga berbicara dakwah dan pemberdayaan wirausaha muda atau naik skill up pengusaha-pengusaha muda. Kebetulan saya baru terpilih menjadi ketua ISMI, Mas. Oh gitu, Mas. Ikatan Sundakar Muda. Kemarin saya lihat Saudara Muslim Indonesia Jawa Timur. Baru pelantikan bulan yang lalu kira-kira. Masya Allah, berkah selalu Tat ya. Dan ini memang kalau tadi saya lihat dengan portofolionya itu banyak ya, kalau saya baca itu banyak. Teman-teman kalau mau lihat portofolionya Ustadz, ini tinggal cek aja Google, sudah keluar sebenarnya ya. Lalu apalagi yang aksi ini kayaknya lebih bergerak di bidang konsultan muslim mungkin ya. Konsultannya pengusaha muslim mungkin ya. Kira-kira begitu. Insya Allah itu. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau cari info tentang properti atau tentang konsultan, itu kontaknya ke siapa? Ada timnya gitu? Monggo. Kalau untuk bisa hadir ke sini, bisa dibuka di website Aksi maupun Madinah Cipta Nusantara untuk produk-produk kami yang kelas premium. Ada 2 tadi di Karah maupun di Timur Sukolilo di daerah ITS, kira-kira harga 1 M ke atas, tetapi kami menyediakan yang harga 260 jutaan di daerah dekat Surabaya, kira-kira 15 menit dari Aloha, dari Juanda Terminal 2. Itu Mas Sugeng, Mas Aldi, saya berharap ada 30% saya dedikasikan untuk guru ngaji, dai, imam masjid yang pastinya tidak bankable, kira-kira begitu. Tetapi kita coba tawarkan dengan tadi in-house syariah. Tentu tetap beliau ini agak panjang. Kalau yang lain-lain kita strict mungkin 2 tahun, 3 tahun, khusus yang ini harus kita sesuaikan dengan agak yang panjang. Sebetulnya mau saya iris agak kecil lagi supaya terjangkau lagi, tetapi kena peraturan Sidoarjo minimal harus
lahannya 72. 72 sekarang ya. Kalau boleh 60 gitu bisa create dengan harga 200 juta mestinya. Tapi ternyata aturannya tidak boleh. Jadi saya ingin bahwa bisnis ini ya saya jujur aja selesai dengan tugas-tugas keluarga, tidak berburu lagi jumlah, tetapi saya ingin mengakhiri sisa hidup ini dengan memperbanyak berkah kira-kira. Tidak berburu lagi materi, gaji, tetapi lebih berburu nilai, maunya begitu, Mas Adi. Ya, kita ini pesan-pesan nih buat teman-teman mungkin pengusaha muda, pengusaha muslim yang yang sekarang lagi pusing ya, mungkin lagi turun karena ada COVID dan yang hal-hal yang lain, mungkin aku kok takut kayak gini ya, aku takut nanti nggak laku, takut apa. Nah, mungkin ada pesan-pesannya, Ustaz. Terima kasih Mas Adi. Jadi teman-teman pengusaha muda, persoalan ekonomi Indonesia ini nggak maju-maju karena defisit saudagar muslim. Ya, defisit. Banyak lulusan yang masuk lowongan pekerjaan tidak menjadi saudagar. Padahal jelas Nabi kita saudagar. Ya, Islam ditebarkan dari Madinah seluruh itu 80% sahabat Nabi itu mboro. You know mboro? Jadi apa? merantau menjadi pedagang madu. Masuk Indonesia juga saudagar, ya. SDI juga saudagar yang bersama itu. Tapi kenapa kok kita jadi pegawai begitu? Dan kita bandingkan aja, ya. Singapura 7% itu bisnis saudagar, ya. Amerika 11, sekian. Malaysia 4, kemudian Thailand sudah 2, Indonesia 0,25%. Jadi kalau mau Indonesia maju, ekonomi umat ini terangkat, sekali lagi ayo saudara-saudara kita, adik kita, jadikan pengusaha saudagar muslim. Karena kata Rasulullah, kalau uang dipegang oleh umat Islam itu akan baik untuk kebaikan, untuk keadilan. Bahkan saya sepakat menutip ungkapan Prof. Bagir Manan dalam webinar TNI versus PKI, ya, bahwa kebangkitan PKI baru neokomunisme selama 20 tahun terakhir ini, ya, sebagai yang disebabkan karena gagalnya cendekiawan muslim, ya, mengimplementasikan keadilan ekonomi. Dan saya yakin karena kadar fakir ayyakuna kufron, orang kefakiran itu mendorong orang untuk kufur. Artinya ketika ekonomi kapitalisme yang berkuasa, miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, yang makin miskin ini lahan empuk untuk dodolan ideologi komunisme. Kalau sejahtera, gak mungkin laku komunisme. Tapi karena dimiskinkan, dimarginalkan oleh sistem ekonomi yang tidak adil, ya, maka ini yang menjadi lahan empuk jualan komunisme. Jadi sesungguhnya bukan sekedar untuk urusan makan, kesejahteraan, ya. Anak cucu kita kalau sampai komunis baru masuk karena kelalaian kita membangun etos kesaudaraan, ya, kesejahteraan. Saya gak bisa membayangkan gimana ya anak cucu kita di bawah komunisme itu. Itu yang mari kita sungguh-sungguh berusaha menjadi saudagar. Kalau perlu, kalau kita tidak serius membangun kekayaan, maka secara tidak sadar sesungguhnya dia telah membangun kemiskinan. Apa maksudnya? Kita kayanya itu kecepatannya hanya 30%. Mereka, ya, itu menjadi kaya itu kecepatannya 100%. Maka ketika kita di mobil, ya, kalau ada mobil sebelah itu lebih banter ketimbang kita, mobil kita terasa mundur. Betul? Benar. Kalau kaya mereka maju, kaya kita mepet, kekayaan kita sesungguhnya itu kemiskinan relatif. Ya, kemiskinan relatif. Maka ya rumah kita akan tersingkir di Surabaya, ya, pinggiran-pinggiran Surabaya karena daya beli dan kemampuan ekonomi umat Islam itu melemah. Sekali lagi, ayo kita melahirkan saudagar baru. Baik. Yang berkeadilan tadi. Okay. Baik, terima kasih Ustadz ini sharingnya. Ini kayaknya next time harus ngobrol-ngobrol lebih detail lagi, boleh nanti kita. Ya. Siap, balik lagi. Oke, yaudah teman-teman, begitu ulasan kami tentang usaha dari Ustadz Misbahul Huda
Nanti kalau mau tanya-tanya silakan tinggalkan jejak di kolom komentar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya dengan Pak Misbahul Huda, Ustadz kita, itu berada di lokasi pengembangan perumahannya milik Pak Huda sendiri. Lokasinya tidak luas, tetapi strategis di arah Jalan Kar Agung. Itu sebelah itu jalan tol, tapi memang nggak ada jembatannya. Tetapi menurut saya cukup strategis, dan yang saya paling tenang adalah bahwa tanah ini sudah dimiliki sendiri, tidak ada kaitan dengan perbankan, sehingga sudah ada modal tanah yang aman di sini, tinggal sekarang mengembangkan perumahannya.